Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amdinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwan. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala di kesempatan pagi hari yang cerah ini. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita dimudahkan olehnya melangkahkan kaki kita menuju taman-taman surga, yaitu yang ada di muka bumi ini. Taman-taman surga yang ada di muka bumi, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, adalah majlis ta'lim. Ada begitu banyak orang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini. Ini adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sesibuk apapun kita bisa mengatur jadwal. Sesibuk apapun kita bisa mengatur jadwal, sehingga tidak menjadi alasan untuk tidak hadir di tempat ini. Inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Allah memilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya. Allah juga memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa hadir di tempat ini. Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa hadir di tempat ini. Artinya Allah berikan kepada kita kesehatan. Betapa banyak orang yang pengen ngaji, pengen taklim, tapi qadarullah Allah uji dia sehingga menjadi sakit dan tidak bisa hadir di tempat ini. Oleh karenanya kita doakan kepada saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwat kita, jika ada yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji berupa sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah tambah pahalanya, dan dengan sakit yang menimpanya Allah menghapus segala dosanya serta mengangkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu kita juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah kemampuan yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Allah juga memberikan kepada kita kemauan. Allah berikan kepada kita kemauan untuk bisa hadir di tempat ini. Betapa banyak saudara kita yang Allah berikan kesempatan. Orang-orang yang Allah berikan kemampuan, waktunya longgar, secara fisik sehat, tapi ternyata tidak bisa hadir di tempat ini karena memang tidak Allah berikan kemauan.
tidak ada kemauan untuk bisa hadir di tempat ini sehingga tidak hadir. Inilah 3 kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Para ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita harus merasa cukup prihatin ya. Kadang kita kurang bisa melihat prioritas. Ya. Urusan yang harusnya dinomor satukan ternyata di nomor 2, nomor 3, bahkan di nomor sekian kan. Sedangkan urusan yang harusnya belakang menjadi nomor 1. Ini kadang kita juga harus prihatin. Ternyata masih ada orang-orang yang seperti itu. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pagi hari ini qadarullah ternyata banyak sekali yang tidak bisa hadir. Ya. Entah itu karena dia dengan berbagai macam alasan, ada beberapa umaro yang menyampaikan izin kepada kami, maka namanya minta izin kami berikan izin, begitu wali. Pokoknya siapapun yang meminta izin kepada kami dari umaro ya, kami izinkan. Ya, kami izinkan karena ya mungkin ada urusan yang lebih penting sehingga tidak bisa hadir. Nah, adapun yang tidak izin kepada kami, ya kami berlepas diri. Ya, siapapun dari umaro yang minta izin kepada kami, kalau memang izinnya izin yang syar'i, ya kami persilahkan. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi hari ini kita awali dari surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 49 dan 50. Yang tadi bawa Al-Qur'an dibuka, Al-Qur'annya baik lewat HP juga dibuka, Al-Qur'annya lewat HP. Surat ke-42 ayat 49 dan 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardh, yakhluqu ma yasha', yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لله ملك السماوات والأرض. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya dengan mengingatkan kepada para hamba-hambanya, mengingatkan kepada makhluknya bahwa langit dan bumi ini
hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang begitu besar dalam pandangan kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang kita tempati, yang kita hidup di dalamnya, yang kita melakukan aktivitas, melakukan ibadah, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula langit dengan 7 lapisnya. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa langit dan bumi ini adalah milik Allah semata, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membagi manusia ke dalam 4 jenis. Nah, kita pasti salah satu di antaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi 4 jenis. Kata Allah apa? Setelah mengatakan yakhluqu ma yasha', Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Tentu berdasarkan keilmuan, tentu berdasarkan keadilan dan hikmah yang Allah miliki. Karena Allah adalah zat yang maha adil dan tidak mungkin menzalimi siapapun. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yahabu liman yasha'u inatha. Jenis manusia yang pertama adalah orang yang Allah berikan keturunan semuanya perempuan. Punya 5 anak, 6, 7, mungkin 8, semuanya apa? Perempuan. Padahal sangat menginginkan apa? Anaknya laki-laki. Lahir pertama tidak ada masalah, perempuan oke. Lahir kedua masih oke, perempuan. Tapi sudah mulai mikir apa? Berharap. Mulai berharap semoga apa? Yang ketiga laki-laki. Setelah berikhtiar, Bu, ayo ikhtiar meneh, Bu. Nah, gawe meneh, Bu. Siapa? Nah, jebule apa? Ternyata perempuan lagi. Anak yang keempat, kelima, bahkan sampai ke-7, semuanya apa? Perempuan. Allah mengatakan yahabu liman yasha'u inatha. Allah mengaruniakan kepada siapapun yang dikehendakinya anak-anak perempuan, sehingga ada satu keluarga putrinya apa? Anaknya perempuan semua. Ada di sini? Ada ya? Ada ngacung? Bu, onten Bu? Ada enggak Bu? Enggak ada ya? Di sini enggak ada. Oh ada. Siapa? Hah? Oh. Baru ya? Alhamdulillah. Berarti jenis yang pertama. Ya. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua apa? Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kebalikan dari yang pertama. Yaitu apa? Laki-laki semua. Kebalikannya. Anak pertama, kedua, sampai 10. Laki-laki semua. Kemudian orang tuanya, Bu, gawe meneh ora Bu? Gawe Pak. Urung ana sing wedok. Bikin lagi ternyata apa? Qadarullah sampai 11. Anaknya apa? Laki-laki semua. Cocok jadi apa? Kesebelasan. Rame loh. Ya pusing luar biasa, Masya Allah ya.
Saya merasakan anak 3 laki semua. Kalau lagi anteng enak ya, tapi kalau lagi aktif Masya Allah. Semuanya Allah berikan laki-laki anaknya. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga kata Allah, au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Jenis yang ketiga adalah Allah berikan keturunan laki-laki dan perempuan. Kalau kata orang apa? Kata orang itu sudah komplit lah, ya. Duwe anak lanang, karo duwe anak wedok wis komplit. Ya. Dan ini pun tipenya macam-macam. Ada yang 2 anak sudah dapat pasangan, dapat laki-laki dan perempuan. Ada yang 3, ada yang 4 baru dapat, keempatnya baru dapat perempuan. Dari 1, 2, 3 laki-laki, keempatnya perempuan. Atau 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki, keenamnya perempuan, atau sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perempuan, ke-8-nya baru laki-laki. Berbagai macam. Ya, au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Ini jenis yang ketiga. Dan jenis yang terakhir atau yang keempat adalah wa yaj'alu may yasha'u 'aqima. Tetapi ada juga yang Allah jadikan apa? Tidak bisa memiliki keturunan, alias apa? Mandul. Alias mandul. Sudah berusaha luar biasa, ya, berbagai usaha yang dibolehkan oleh syariat dilakukan. Baik secara medis maupun non medis, semua usaha dilakukan. Ternyata langkah terakhir divonis oleh dokter bahwa dia mandul, sehingga tidak mungkin bisa memiliki keturunan. Ada yang seperti itu. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang 4 jenis manusia ini, Allah menutup firman-Nya dengan mengatakan innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu apa? Alim. Alim niku artinya apa? Maha mengetahui, qadirun maha berkuasa. Para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah penting di sini. Ya, ada kaidah penting di sini yang disebutkan juga oleh para ulama kita. Kita coba sekarang berpikir ya, kan ada istilahnya munasabatul ayat. Ada istilahnya dengan korelasi ya antar ayat. Di awal Allah mengatakan begini-begini, kemudian kalimat terakhir Allah sampaikan tentang Asmaul Husna. Di ayat ini Allah mengatakan innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan Allah maha berkuasa. Kira-kira apa korelasi, apa hubungan antara 4 jenis manusia ini dengan Asmaul Husna? Kira-kira apa, Pak?
Ada yang bisa jawab nggak? Apa hubungan antara Asmaul Husna 2 ini, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Berkuasa, dengan 4 jenis manusia? Ada yang tahu? Kira-kira apa hubungannya? Bu? Ngertos sama badan, Bu? Apa Allah paling ya asal comot aja lah Allah lah? Ya. Gitu napa? Yang pakai ini aja lah, kayaknya nggak apa-apa. Rodo pantes. Begitu apa enggak? Apa hubungannya? Apa korelasi Asmaul Husna yang 2 ini dengan 4 jenis manusia tadi? Ada yang bisa jawab? Terus alimnya alim apa alim? Iya, alimnya bahkan alim artinya maha mengetahui. Bagaimana tuh? Lanjutannya masih koma ya, belum titik ya. Sementara baru sampai koma dulu bisanya. Ya, alhamdulillah ya, masya Allah. Ada yang lain mau menambahkan? Nah, itu pelengkapnya. Ya, Allah adalah alimun, zat yang maha mengetahui. Allah mengetahui mana yang terbaik untuk hambanya yang beriman. Ada orang yang rajinnya Masya Allah, tetapi apa? Tidak memiliki keturunan. Ada. Padahal sudah berdoa setiap hari siang malam, tapi ternyata apa? Tidak sesuai dengan keinginannya. Allah lebih tahu berdasarkan ilmunya, karena bisa jadi ketika sebelum memiliki keturunan sangat dekat dengan Allah, rajin sholat, rajin macam-macam, berdoanya sangat kencang kepada Allah. Nanti kalau memiliki keturunan semakin apa? Jauh dari Allah, maka Allah cemburu, Allah tidak ingin. Akhirnya apa? Allah tidak berikan sesuai dengan permintaannya, karena juga Allah pengen masukkan dia ke dalam surga. Bisa seperti itu, ya. Dan itu memang yang terbaik buat orang yang beriman. Apapun keputusan dari Allah, apapun takdir yang Allah tetapkan untuk dirinya, itu yang terbaik. Makanya Allah menutup dengan mengatakan innahu alim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Qadirun, Allah juga zat yang maha apa? Mampu. Maksudnya mampu apa? Allah maha berkuasa untuk memberikan anak kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jenengan kenal kali Nabi Ibrahim napa mboten? Tepang Nabi Ibrahim napa mboten? Kenal. Kenal apa tahu? Tidak kenal ya. Nah, wong belum pernah ketemu kok ngaku-ngaku kenal. Tahu Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan tahu berapa tahun
Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Kira-kira pinten dinten? Lo Nabi lo. Mestinya kan apa? Angkat tangan langsung Allah kabulkan, kan begitu ya? Nah, menurut jenengan kira-kira berapa lama tuh Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah kemudian untuk dikaruniai anak terus dikabulkan oleh Allah? Berapa lama? Berapa? Ratusan tahun? Masya Allah. Lah usianya Nabi Ibrahim berapa tahun? Hah? Berapa? 51. Hah? 5 tahun. 50 tahun lebih. Itu umurnya apa berdoanya? Berdoanya. Tahu dari mana 50 tahun lebih? Wong jari ini nggak kenal kok. Gimana? Berdasarkan riwayat, ya, berdasarkan riwayat yang sampai kepada kita, dijelaskan oleh para ulama, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dikaruniai seorang anak selama 80 tahun. Ada yang usianya 80 tahun? Mbah Slamet berapa? Baru 70. Urung tekan. Dungone wae urung tekan. Ya, doanya saja belum sampai. Nabi Ibrahim, nabi yang sangat mulia. Padahal kan doanya Nabi apa? Mustajab, manjur, makbul. Ini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang putra, harus nunggu sampai 80 tahun. Panjenengan sanggup no badan? Hah? Sanggup, yakin? Masya Allah. Baru minta ya, sebulan 2 bulan wae rasanya apa? Lah wis ndonga tiap hari setiap saat, salat ya tak kencengi, sedekah ya tak kencengi, tak akehi, maca Quran ya tak seringke. Lah ndonga wis 2 sasi kok urung apa? Allah belum mengabulkan. Nah, tuh kadang kita begitu, terlalu apa? Tergesa-gesa. Kita terlalu tergesa-gesa. Maka ingat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan gelar Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kekasihnya saja apa? Nunggunya lama. 80 tahun baru dikaruniai seorang anak. Tidak berapa lama kemudian apa? Disusul putra yang kedua juga lahir. Masya Allah. Sampai 80 tahun. Itu mustahil apa? Tidak itu. Kalau ukuran manusia ya apa? Mustahil. Masa sampai 80 tahun dungone, berarti kan ketika misalkan nikah 20 tahun tambah 80 tahun berarti berapa tahun? 100 tahun lahiran. Ada zaman sekarang wanita melahirkan usianya 100 tahun? Saya kira sudah nggak ada ya. Tapi kalau Allah berkehendak ya apa? Idza arada syai'an fayaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata nabi juga, nabi-nabi itu juga masuk dalam 4 jenis kategori ini. Kalau ditanya siapa nabi yang memiliki anak perempuan semua, anaknya semuanya perempuan, nabi siapa? Hah? Nabi
Zakaria tidak punya anak. Nabi siapa? Nabi Lut alaihi salam. Semuanya perempuan. Berarti jenis yang pertama. Jenis yang kedua siapa? Yang anaknya laki-laki semua. Nah, ini tadi yang kita bahas. Nabi Ibrahim putranya berapa? 2 siapa? Ismail dan Ishak alaihi wassalatu wassalam. Gimana? Nabi Adam, Qabil, Habil, ya. Ya banyak ya yang tipe yang. Nah, atau yang jenis ketiga. Siapa nabi yang memiliki putra dan putri? Tadi Nabi Adam. Terus siapa lagi? Rasul kita, Rasulullah alaihissalatu wassalam. Itu juga putra dan putri. Hanya saja seluruh putranya apa? Meninggal dunia. Karena memang ketetapannya harus begitu. Dan nabi yang dikategorikan atau jenis yang keempat yang tidak punya keturunan siapa? Nabi Isa dan Nabi Zakaria alaihi wassalam. Nabi saja ada yang begitu. Jadi kalau kita masuk yang manapun jangan sampai kemudian apa? Protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang mendapatkan karunia anak, maka harus kita ingat bahwa karunia anak adalah merupakan sebuah anugerah yang tidak ternilai. Sebuah anugerah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Tetapi anehnya sangat disayangkan ada sebagian orang tua yang menyia-nyiakan karunia yang Allah berikan. Makanya tema kajian kita adalah apa? Anak. Apa temanya? Anugerah yang terzolimi. Anak anugerah yang terzolimi. Siapa yang menzolimi? Orang tuanya. Nah, kita yang hadir di sini kan sebagian besar apa? Sebagai orang tua. Maka kita harus hati-hati, termasuk yang ngomong, ya, kita semuanya. Maka harus hati-hati jangan sampai melakukan perbuatan kezaliman kepada anak-anak kita. Nah, pagi hari ini saya akan memberikan beberapa contoh secara singkat saja. Sampai jam berapa? Nir? Jam 11? Apa kurang? Les. Jam berapa? Jam 11. Baik. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tahu bahwa anak adalah anugerah yang sangat luar biasa. Tetapi sayangnya ada sebagian orang tua yang tanpa disengaja atau tanpa diketahui atau mungkin secara sengaja dan mengetahui melakukan tindakan kezaliman kepada anak. Apa bentuk perbuatan zalim? Saya berikan contohnya. Yang pertama, bentuk perbuatan zalim kepada anak yang pertama adalah menganggap anak sebagai beban. Menganggap anak sebagai beban di dalam hidupnya. Di zaman kita ini banyak orang yang menilai segala sesuatu berdasarkan apa? Materi. Seseorang tidak dikatakan sukses ukurannya dengan apa? Materi. Meskipun ketika ada orang
yang hanya memiliki sepeda ontel, meskipun rajin beribadah kepada Allah, dikatakan sukses apa tidak? Sebagian besar orang akan mengatakan apa? Belum sukses. Tapi sebaliknya, ketika dia memiliki rumah besar, memiliki kendaraan mewah, maka orang akan dengan cepat mengatakan dia orang yang sukses, meskipun apa? Tidak sholat. Ya, jadi anggapan sebagian besar orang di zaman ini, ukuran sukses adalah apa? Materi. Sehingga apa? Sehingga ada sebagian orang tua yang takut untuk memiliki apa? Memiliki keturunan. Kenapa? Karena menurut dia dengan adanya anak tersebut akan apa? Menambah beban pengeluaran dalam rumah tangganya. Maka tidak jarang sudah waktunya, sudah masanya harus berumah tangga, kemudian apa? Ditunda-tunda. Nah, oleh karenanya kepada para ikhwan yang memang memiliki putra-putri sudah siap nikah, sudah usia menikah, jangan dibiarkan. Ini zaman adalah zaman yang sangat luar biasa. Fitnah luar biasa dahsyat. Kalau sudah waktunya menikah, nikahkan. Jangan sampai membiarkan putra-putrinya ya belum menikah padahal sudah waktunya untuk menikah. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu orang tuanya tahu ternyata anaknya pulang bawa pasangan lawan jenis. Tahu-tahu ngerti apa? Anaknya pacaran. Yang lebih parah dari itu ya ada ya. Maka jangan sampai. Dan alhamdulillah ya, di kita kan ada omah sakinah. Maka kepada para ikhwan yang memang putra-putrinya sudah siap sudah siap untuk berumah tangga, segera nikahkan, laporkan kepada roisnya. Ya, laporan kepada rois, Pak Rois, anak saya sudah siap menikah, tolong carikan jodoh. Nah, nanti akan bergerak roisnya. Ya, insya Allah dibantu dicarikan. Harapannya adalah ikhwan yang sudah berbaiat ya mendapatkan pasangan yang juga sudah berbaiat. Itu harapannya, sehingga apa? Ada kemudahan. Ya, bisa dibayangkan kalau punya menantu belum berbaiat, ngajak taklim bae apa? Angel. Abot, apalagi yang belum berbaiat. Sehingga apa? Menunda-nunda padahal sudah waktunya untuk berumah tangga. Ya. Atau misalkan sudah berumah tangga, ya, sudah ada jabang bayinya di dalam perut, karena tidak menginginkan, kemudian berusaha bagaimana caranya agar apa? Digugurkan. Wal'iyadzubillah. Berusaha digugurkan, ternyata nggak bisa. Allah menakdirkan dia lahir ke dunia, sambutan orang tuanya apa? Tidak menyenangkan. Bahkan apa? Ada perasaan menyesal sampai menyalahkan anak-anaknya. Ini adalah perbuatan apa? Zalim, menzalimi anak. Maka jangan sampai ya sebagai orang tua kita melakukan itu.
Loh, Ustadz, bukannya kalau banyak anaknya berarti biayanya besar. Betul apa enggak? Bener apa mboten? Nek anaknya oke, biayanya oke, nggih napa mboten? Betul. Ya, betul, dan saya tidak mengatakan sebaliknya. Ya. Betul, semakin banyak anak memang biasanya apa? Kebutuhannya semakin besar, tapi harus diingat. Ya. Tapi harus diingat Allah Subhanahu wa taala menjamin itu semua. Ya, jadi jangan sampai kemudian takut memiliki banyak anak. Di dalam surat Al-Isra ayat 17 Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan sekali-kali, janganlah kamu membunuh anakmu karena apa? Takut miskin. Kenapa Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum? Kami, kata Allah, yang memberikan rizki kepada siapa? Kepada anak-anak dan juga kepada kalian orang tuanya. Allah mendahulukan redaksinya, yang didahulukan orang tuanya apa anaknya? Anaknya. Allah mengatakan nahnu narzuquhum. Kami yang memberi rizki, menjamin rizki anak-anak. Wa iyyakum, dan juga kalian sebagai orang tua. Apa artinya? Allah ingin menegaskan, Allah ingin memberikan ketenangan kepada para orang tua bahwa rizkinya anak itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian iya benar memang rizki sudah dijamin oleh Allah, tapi kan apa? Sulit cari rezekinya apa? Sulit. Gini kan? Nah, maka silakan buka surat Hud ayat 6. Itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah mengatakan apa? Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Jenengan sama cecek. Tahu cecek ji? Cicak, perangkat yang Allah berikan untuk mencari rizki. Lebih sulit mana panjenengan dibanding cicak? Lebih sulit mana? Jenengan apa cicak? Cicak perangkatnya apa? Makanan cicak apa? Nyamuk bisa apa? Terbang. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Tapi jenengan pernah lihat nggak ada cicak bunuh diri? Pernah lihat ada cicak bunuh diri itu? Atau gantung diri? Tidak ada. Padahal apa? Makanannya, rezekinya apa? Terbang. Rezekinya terbang, sedangkan cicak tidak bisa terbang. Secara logika apa? Berat dibandingkan dengan manusia. Panjenengan manusia bisa terbang apa enggak? Bagaimana? Caranya bagaimana bisa terbang? Pakai pesawat. Kan bisa nyari kerjaan di Semarang nggak ada, ke tempat lain pakai apa? Pesawat. Kan berarti apa? Terbang. Berarti jenengan bisa terbang. Maka mosok kalah cecek wae ora ono sing putus asa sampai kemudian bunuh diri, panjenengan kok apa? Khawatir. Ya, anaknya tidak
tidak makan. Nah, ini keliru ya. Ini adalah keliru. Maka dari sini kita tahu bahwa banyak anak banyak rezeki. Benar ya? Gini betul? Banyak anak banyak rezeki. Ini contoh yang pertama dari perbuatan apa? Zalim orang tua kepada anak. Apa? Menganggap sebagai apa? Beban. Maka jangan sampai kita beranggapan anak sebagai beban. Justru banyak anak itu enak di dunia dan akhirat. Di dunia enaknya apa? Banyak yang akan mengunjungi kalau kita sudah tua. Itu kan apa? Seneng dikunjungi lah. Kalau anaknya guru siji tok. Siji sibuk meneh ra iso berkunjung. Rene ibu kangen. Nggih Bu, tapi sesuk ya Bu, seminggu neh. Karena anaknya baru satu, cuma satu toh. Kalau anaknya banyak, anak yang pertama nggak bisa, masih ada 11, masih ada 10 stoknya. Wong 11 anaknya. Belum kalau misalnya apa? Orang tuanya sakit, yang ngurusi banyak, bukan hanya satu toh. Coba kalau kita sakit, hanya punya satu saja putranya atau putrinya guru satu toh. Ya, nanti ya berat, ya, nanti akan berat. Ini di dunia, belum lagi di akhirat. Dari 11, ada yang putranya 11, Masya Allah. Yang putranya 7 ada? 7 enggak ada? 6? 6 enggak ada? Yang 5 ada? 5 ada? Hah? Mas Budi berapa? 4. Ada yang 5? Enggak ada. Masya Allah. Siapa? Tapi enggak hadir ya. Oh, Mbak Mamun, Pak Rois, Masya Allah, Rois Indrawasta ya. Putranya berapa Pak Rois? 6, Masya Allah. Baru? Berarti sama ya. Kita ternyata kebanyakan keluarga kecil ya. Yang putranya 4 kayaknya banyak ya. 4 siapa? Saya 4. Mas Budi tadi 4. Pak Udin berapa? 3. Masya Allah, kalah loh Pak. Ya, sementara kalah. Coba kalau memiliki banyak, dari sekian banyak, dari 7 lah misalkan. Dari 7, 6 ya, dari 6 putra putri yang kita miliki, seandainya yang solih atau solihah itu 4 sajalah. Ya, tidak semualah, 4 saja misalkan. Berarti yang mendoakan kita berapa? 4 anak kita. Tapi kalau hanya 1, wis anaknya guru siji terus apa? Beling. Ora iso sing ndongake ra ono. Ya, tidak ada yang bisa mendoakan, padahal ketika kita sudah meninggal kita sangat butuh dengan doa dari anak-anak kita. Makanya jangan khawatir, jangan beranggapan 2 anak cukup, jangan. Wong Rasul bahkan berbangga kok, inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Pada hari kiamat aku akan berbangga dengan jumlah umatku yang sangat banyak. Rasul bangga, Rasul senang kalau umat Islam ini jumlahnya apa? Banyak. Maka jangan apa? Cukup hanya 2.
Kalau 2 tambah. Lah ibu wis ora gelem kok. Ya berarti apa? Nah, tambah pabriknya kalau hanya 2 saja. Jangan 2, eman-eman lah. Tambah pabrik saja, buka cabang, ya. Begitu? Ya, tidak semudah itu ya. Perlu pertimbangan. Ini contoh kezaliman yang pertama. Contoh kezaliman kedua yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya adalah berlaku sewenang-wenang atau sewenang-wenang. Yang benar wenang apa wenang? Sewenang ya. Berlaku sewenang-wenang kepada anaknya. Ya. Contoh misalkan, saya tidak akan memberikan contoh misalkan memukul, ya, itu sudah jelas, ya, itu sudah jelas perbuatan sewenang-wenang, perbuatan zalim. Tapi mungkin saya ambilkan contoh yang barangkali tidak terfikir oleh kita karena mungkin dianggap sepele. Misalkan pilih kasih kepada anak-anaknya. Yang satu Masya Allah rajin ibadah, ya. Yang kedua Masya Allah dikandani manut. Yang ketiga apa? Yang ketiga Masya Allah senang bantu-bantu di rumah. Yang keempat Masya Allah senangnya di kamar. Neng kamar weh, ya. Biasanya sikap orang tua dengan keempat anak ini, ya 3 anak dengan anak yang terakhir, perlakuannya sama apa beda? Biasanya apa? Beda. Biasanya beda. Hah? Ini boleh apa enggak seperti ini? Ya? Tidak diperbolehkan. Ini adalah perbuatan sewenang-wenang terhadap anak. Pilih kasih terhadap anak. Bagaimanapun juga itu adalah anaknya. Maka tidak boleh dibeda-bedakan. Ya, tidak boleh dibeda-bedakan. Ada seorang sahabat bernama Nu'man bin Bashir. Seorang sahabat bernama Nu'man bin Bashir. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Sahabat ini bercerita, dulu saat saya masih kecil, ya, orang tua saya, ayah saya ngasih hadiah kepada saya. Nu'man bin Bashir, orang tuanya, ayahnya ngasih hadiah. Berarti ayahnya namanya siapa? Bashir. Iya, sudah jelas ya, Nu'man bin Bashir. Kalau masih mikir ya, kebangetan ya. Bapaknya atau ayahnya yang bernama Bashir ini ngasih hadiah kepada Nu'man. Istrinya Pak Bashir yang bernama siapa? Kalau ini belum tentu Bu Bashir ya. Belum tentu. Namanya adalah Amroh. Istrinya bernama Amroh. Kata sang istri, istrinya mengatakan bapak, ya, atau abi, abah, papa, papi, apapun sebutannya. Saya tidak rela kamu ngasih hadiah kepada Nu'man sebelum kamu ceritakan hal ini kepada Rasul. Kalau Rasul membolehkan, maka saya juga akan membolehkan. Kata
istrinya Pak Basir. Dan Amroh ini adalah seorang sahabiah yang cerdas, ya. Jadi seorang istri Amroh ini tidak akan mungkin mengatakan begitu kalau tidak ada sesuatu. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Dan sang istri tidak mungkin, ya, meluruskan suaminya dengan mengatakan kamu salah, tidak mungkin. Ini bukan adab dari seorang istri yang ingin meluruskan suaminya. Karena bagaimanapun suami adalah kepala rumah tangga, tidak suka disalah-salahkan. Apalagi yang menyalahkan apa? Istrinya. Gini mboten, Pak? Kebanyakan laki-laki itu begitu, Bu. Jadi jangan ngomong sama bapaknya, bapak ki salah. Kudune ra ngono, Pak. Nah, itu sangat apa? Menyakitkan hati seorang suami. Amroh seorang wanita yang cerdas, yang faham tentang agama, sehingga kemudian apa? Mengarahkan suaminya untuk menghadap Rasul. Maka kemudian Bashir, ya, menemui Rasul mengatakan, wahai Rasul, saya itu ngasih hadiah kepada Nu'man. Ngasih hadiah kepada Nu'man, tapi istri saya nggak terima. Kalau saya ngasih hadiah kepada Nu'man, kecuali kalau saya harus ngomong dulu kepada Anda. Kalau Anda oke, istri saya juga oke. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, apakah anakmu yang lainnya juga dikasih hadiah? Apakah anakmu yang lainnya juga dikasih hadiah? Kata Bashir, tidak Rasul, hanya Nu'man saja yang saya kasih hadiah. Kata Rasul, kalau begitu jangan kamu lakukan. Ya, jangan kamu lakukan. Bahkan Rasul dengan tegas mengatakan, jangan fala tusyhidni fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah kepada anak-anakmu. Berarti membeda-bedakan, satu dikasih hadiah, yang lain tidak. Ini perbuatan tidak baik. Perbuatan tidak baik. Kalau mau ngasih hadiah, semuanya diberi hadiah. Setelah itu Rasul mengatakan, alaysa yasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Bukankah kamu senang kalau semua putra-putrimu itu apa? Berbakti kepadamu. Senang enggak? Rasul bertanya begitu. Maka Bashir mengatakan, tentu wahai Rasul. Maka kalau begitu jangan kamu lakukan. Kalau mau ngasih hadiah, semuanya diberi hadiah. Ini adalah bentuk perbuatan zalim kepada anak. Dan kadang, maaf ya, nyun sewu, kadang kita juga mungkin karena kekurangtahuan kita, kadang kita juga melakukan hal yang sama. Contohnya apa? Contohnya beli baju baru. Ya, beli baju baru satu ukuran. Ukuran siapa? Anak yang paling gede. Beli, kemudian setahun dipakai sama yang gede, terus apa? Kekecilan. Wah, wis cilik. Biasanya terus apa? Nah, lungsur ke adiknya. Berikan kepada adiknya yang kedua. Setahun dipakai,
kekecilan lagi terus apa? Berikan kepada yang ketiga. Yang kasihan yang apa? Yang terakhir, wis lungsurane wis rapat yang genah. Tadinya baju warna pertamanya merah, begitu yang terakhir apa? Sudah jadi pink atau kuning atau bahkan putih karena apa? Saking seringnya dicuci. Lungsuran. Ini juga apa? Perbuatan zalim kepada anak. Ya tapi itu kan apa eman-eman wong masih bagus sama adik sama kakaknya sudah nggak muat. Iya nggak apa-apa, tapi jangan begitu terus, maksudnya begitu. Ya. Jangan lungsuran terus, kasihan adiknya yang kecil. Ini perbuatan zalim yang kedua. Kemudian yang ketiga, berapa menit lagi? 5 menit. Masih ada 3 ini. Masih ada 3. Ya, singkat. Yang ketiga adalah mengabaikan pendidikan anak. Mengabaikan pendidikan anak. Kita sebagai orang tua itu punya kewajiban kepada anak. Kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak bukan hanya soal makan, bukan hanya soal minum, bukan hanya soal pakaian. Lah, sing penting kan anak saya tidak kelaparan. Yang penting kan anak saya setiap tahun saya belikan baju baru. Tidak hanya sekedar itu. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua karena kelebihan rezeki kemudian apa? Dia sudah buatkan rumah untuk anaknya. Ini memang bagian dari kewajiban orang tua. Tetapi ada kewajiban yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Memperhatikan pendidikan anak. Harus diperhatikan. Dan berbicara tentang pendidikan anak, sebelum berbicara tentang sekolah, pondok, mau disekolahkan di mana, pendidikan dalam rumah dulu. Orang tuanya dulu. Orang tuanya harus bisa mendidik putra-putrinya. Jangan menjadi orang tua itu karena umurnya lebih tua daripada anaknya. Kan orang tua itu ada 2 tipe. Ada orang tua yang benar sebagai orang tua. Ada orang tua yang karena apa? Menang umur saja. Ya. Nah, ini kita termasuk tipe yang pertama atau yang kedua. Tipe yang pertama berarti harus apa? Harus membekali diri dengan ilmu tentang pendidikan, khususnya pendidikan anak. Harus belajar, harus dibekali. Ini sebelum berbicara tentang sekolah, mau disekolahkan di mana. Orang tuanya harus punya bekal dulu. Yang namanya jadi pilot itu perlu sekolah apa tidak? Perlu sekolah apa mboten? Jadi masinis perlu sekolah apa mboten? Jadi presiden perlu sekolah apa mboten? Jadi pejabat pemerintah perlu sekolah apa mboten? Jadi orang tua perlu sekolah apa mboten? Ada sekolahnya apa enggak? Sekolah khusus mencetak orang tua ada? Secara formal tidak ada. Ya di pengajian-pengajian seperti ini ya. Untuk mencetak itu. Nah, maka sebelum berpikir tentang menyekolahkan mau ditempatkan di mana, orang tuanya dulu harus siap jadi guru.
Orang tuanya harus siap jadi guru. Nah, ini yang kadang kita sering lupakan. Ya, pengennya apa? Penting gawe bar ki apa? Culke. Ya, enggak boleh. Pendidikan harus dipikirkan. Nah, setelah itu baru memikirkan yang kedua, sekolahnya mau di mana, ya, mau dimasukkan ke pondok mana, ini penting. Ya. Karena sekolah umum pada umumnya, sekolah negeri itu pendidikan agamanya apa? Sangat kurang. Lawang di pondok saja tidak ada jaminan apa? Anak kita menjadi baik, apalagi di luar. Jangan berpikir sebaliknya. Lah, neng pondok kan orang mesti apik, ya mending neng sekolah neng luar wae. Jangan berpikiran begitu, justru harus dibalik. Kalau di pondok saja belum ada jaminan baik, apalagi apa? Di luar. Di sekolah umum, di sekolah negeri yang jam pelajaran agamanya dulu ketika saya itu seminggu hanya 2 jam. Padahal satu hari itu 6 jam. Seminggu berarti 6 kali 6 berapa? 36 jam pendidikan agamanya hanya 2 jam. Ya bagaimana mungkin bisa mencetak anak yang salih dan salihah kalau pendidikan agamanya kita sekolahkan anak kita di sekolah yang kurang memperhatikan agama. Alhamdulillah di kita sudah ada pondok, sudah ada Sufah Meranggen. Ya. Itu ada ya, karena di Semarang kan belum ada, sama saja Sufah Meranggen. Ya, apalagi sekarang kan ada pelajaran baru, pelajaran bahasa Inggris ya. Itu ada gurunya di sini. Ya, Mr. Hadi. Ya. Masya Allah itu. Ya. Jadi keluar dari pondok bukan hanya bahasa Arabnya yang oke, tapi apa? Bahasa Inggrisnya juga oke. Harapannya seperti itu. Ya. Dan banyak pondok-pondok di kita di Al-Jamaah itu banyak ya. Maka harapannya jangan sampai disekolahkan di luar pondok yang ada di kita. Ini contoh perbuatan zalim yang ketiga. Harus memperhatikan pendidikan anak. Jangan sampai mengabaikan pendidikan anak. Bentuk kezaliman yang ketiga, mengabaikan pendidikan anak. Dan bentuk yang keempat, menafkahi anak dengan harta haram. Menafkahi anak dengan harta haram, subhanallah. Ya, ini berat. Kadangkala tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari kita memberikan makan, minum kepada anak istri kita dari makanan yang haram tanpa kita sadari. Ya, minimalnya status hukumnya tidak jelas lah. Atau bahasa agamanya mengatakan apa? Syubhat. Ya, mungkin usahanya halal, tapi ternyata hasilnya itu dicampur dengan harta haram. Dengan harta utang hasil riba. Atau meminjamkan kepada orang, silakan yang meminjam uang tapi ada tambahan biaya. Akhirnya dicampur yang halal dengan yang haram sehingga menjadi tidak jelas. Ya, ini kadang kita tidak sadar. Maka kalau kita merasa anak-anak kita kok sulit diatur, dikandani angel, ya. Usianya anak-anak ya. Anaknya siapa? Saya.
Maka kalau kita merasa anak kita susah dikandani, ya, dikasih tahu masuk lewat telinga kanan, keluar lewat bukan telinga kiri, tapi telinga kanan juga. Kalau masuk kanan lewat kiri kan ada yang nyantol. Tapi kalau masuk kanan keluar kanan tidak ada yang nyantol. Kalau ada anak kita merasa anak kita susah dikandani, coba introspeksi. Ya. Makanan yang masuk ke dalam perut anak-anak kita, istri kita itu yang halal atau haram. Karena kebanyakan penyebab anak-anak kita atau bahkan mungkin istri kita sulit dikasih tahu karena apa? Makanan atau minuman yang masuk ke dalam perutnya adalah yang haram. Kenapa? Karena doa-doa yang dipanjatkan oleh orang tuanya apa? Mental, tidak tembus. Ya, tidak tembus, terhalang oleh tembok yang sangat tebal. Apa? Makanan dan minuman yang masuk ke dalam perutnya. Bagaimana Rasul menceritakan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan sangat khusyuk, tapi Allah tolak, Allah tidak kabulkan doanya. Sebabnya apa? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, semuanya haram. Fa'anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Orang tuanya berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kami keturunan yang salih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat berdoa begitu tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Ada temboknya. Yaitu apa? Makanan dan minuman haram yang masuk ke dalam perut kita dan anak serta istri kita. Oleh karenanya ini adalah perbuatan zalim kepada anak. Maka harus hati-hati, perhatikan betul. Kalau usahanya halal, cara mendapatkannya juga harus halal. Jangan usahanya halal tapi cara mendapatkannya haram. Harus halal dua-duanya. Harus kita pastikan bahwa itu halal, ya. Ada kisah sahabat Abu Bakar yang mungkin sebagian kita sudah kenal. Suatu ketika beliau dikasih makanan. Karena dikasih makanan kemudian apa? Dimakan langsung. Begitu habis, kemudian salah satu pembantunya datang mengatakan, apakah Anda tahu makanan itu dari siapa? Tidak. Kata pembantunya, itu saya yang ngasih. Saya yang beli untuk saya letakkan di situ. Tetapi ini makanan ini adalah saya beli dari uang hasil dulu ketika saya jadi dukun. Nah, ya, dulu ketika saya jadi dukun sebelum bertaubat, ya, sebelum masuk Islam. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ketika tahu begitu, kemudian apa? Memasukkan jarinya ke mulutnya, disokok-sokok. Tujuannya agar apa? Agar mengeluarkan, agar muntah. Mengeluarkan makanan yang ada di dalam perutnya. Sampai segitunya kehati-hatiannya. Ada atau bahkan kisah yang sangat masyhur, orang tuanya Imam Syafi'i. Ada buah
di tepi sungai apa? Jatuh, kemudian orang tuanya, ayahnya Imam Syafi'i lewat karena lapar, kemudian ada buah jatuh, akhirnya apa? Lah nggak ada yang punya, nggak ada orang, dimakan. Setelah selesai makan, kemudian dia baru ingat yang dia makan ini belum jelas ini. Maka dia harus memastikan harus jelas dulu. Cari, akhirnya muter-muter sampai akhirnya ketemu tempatnya. Kemudian minta dihalalkan. Padahal apa? Buah jatuh loh, bukan masih nempel di pohonnya. Tetapi akhirnya melahirkan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang semua kita tahu tentang kesolehannya, tentang ketakwaannya kepada Allah. Inilah buahnya. Kalau memperhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita, istri dan anak-anak kita. Ini tentu kewajiban seorang suami harus memperhatikan itu. Ini yang keempat dan yang terakhir adalah tidak memilih lingkungan yang baik untuk anaknya. Tidak memilih lingkungan yang baik untuk anaknya. Ini bentuk kezaliman yang kelima terhadap anak. Ada pepatah Arab mengatakan al-jar qabla dar. Memilih tetangga itu didahulukan daripada apa? Mencari rumah. Kalau kita mau nyari rumah harus lihat dulu tetangga kanan kiri depan belakangnya. Kalau ada tetangga depannya mabok-mabokan, kanan rumahnya dangdutan, kiri rumahnya apa? Gaple, belakang rumahnya apa? Judi. Kalau tahu begitu jangan, meskipun apa? Loh ini rumahnya di bawah harga loh. Nah, gimana jenengan tuh? Di bawah jauh. Sikat? Wah, kesempatan. Pas uangnya pas-pasan ada rumah begitu apa? Kebanyakan mungkin akan apa? Tanpa pikir panjang langsung diambil. Tetapi ketahuilah ini bentuk kezaliman orang tua kepada anak. Karena dia harus mencari lingkungan yang baik. Karena banyak anak itu dipengaruhi karena lingkungan. Bahkan orang tuanya juga bisa kalah. Karena yang paling berpengaruh adalah teman-temannya. Itu yang sangat berpengaruh. Sehingga jangan sampai memilihkan lingkungan yang tidak baik untuk anak-anak kita. Inilah beberapa bentuk kezaliman kepada anak kita. Para hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami. Kemudian terlebih lagi yang lebih penting daripada itu adalah kita bisa menghindarkan diri kita sebagai orang tua agar tidak menzolimi putra-putri kita yang ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, barangkali ini juga salah satu bentuk dari kepedulian orang tua. Tadi sudah kita ingatkan ya kepada para ikhwan agar mencarikan jodoh putra-putrinya dengan ikhwan ya dari al-jamaah yang sudah berbaiat agar lebih mudah mengaturnya. Itu juga sebagai bentuk santunan orang tua kepada putrinya, santunan amir kepada para ikhwan. Saya kira itu para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata karena kekeliruan dan kekhilafan kami. Kepada Allah kami mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Wa qulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.